Ingat ya, lemak itu harus dimakan. Kalau kalian diet lemak, nanti komplikasi ke belakangnya banyak. Jadi jangan anti lemak, tapi nggak boleh kebanyakan lemak juga ya. Jadi harus memakan lemak dengan porsi yang sudah ditentukan. Berapa Kak porsi yang sudah ditentukan? Porsinya itu sih katanya nih kurang dari 30%. Jadi at least kalau kamu mau minum atau mau mengonsumsi kolesterol harus ada 200 mg. Kurangnya sih seperti itu. Ya. Ingat juga nih, lemak itu memiliki fungsi terhadap prostaglandin. Prostaglandin ini buat apa sih? Prostaglandin ini dia berfungsi pada kontraksi otot polos, mengontrol tekanan darah dan inflamasi. Semakin banyak lemak yang dikonsumsi, otomatis prostaglandinnya juga makin tinggi. Kalau prostaglandinnya makin tinggi, berarti kontraksi otot polosnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, inflamasinya meningkat. That's why menjelaskan kenapa kok orang habis makan lemak banyak tiba-tiba keluhannya, dok saya kok belakang leher nyeri ya, dok saya kok tensinya tinggi ya, dok saya kok seluruh tubuh terasa remuk ya. Ini alasannya gengs, karena lemak itu merangsang prostaglandin, which is prostaglandin meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan inflamasi. Makanya orangnya nyeri-nyeri, makanya orangnya tekanan darahnya meningkat. Kak, bedanya lemak sama kolesterol apa, Kak? Lemak ini ibunya. Kolesterol itu anaknya, turunannya. Jadi, kalau kalian makan lemak, otomatis kalian makan kolesterol. Kolesterol itu kan jahat ya, Kak? Iya, kalau kebanyakan. Kalau dalam jumlah yang sudah ditentukan, kolesterol ini fungsinya adalah menstabilkan membran sel. Buat apa membran sel distabilkan? Buat awet muda. Jadi kulit ini kan ada membran sel ya. Nah, membran sel itu ada yang namanya phospholipid bilayer. Namanya saja phospholipid bilayer. Berarti harus makan lemak supaya terlihat awet muda gitu. Dan kolesterol ini juga prekursor dari garam empedu dan juga hormon steroid. Which is hormon steroid ini berfungsi untuk hormon seksual. Jadi kalau misalkan nih kalian diet kolesterol, berarti kolesterolnya dikit. Kolesterol dikit berarti membran selnya dikit, alias kalian akan tampak lebih tua, kulitnya tidak kencang. Kemudian hormon steroidnya juga turun. Ingat tadi hormon steroid fungsinya untuk turunan daripada hormon seksual. Bayangin aja kalau hormon steroidnya turun, berarti hormon seksualnya juga turun. Akhirnya terjadi penurunan libido, penurunan kemauan untuk berhubungan seksual gitu. Nah, ini juga yang menjelaskan di masyarakat awam, kenapa kok habis makan kolesterol. Dalam kasus ini, kolesterol itu adalah daging kambing, bebek, itu akan meningkatkan stamina gitu. Karena apa? Karena kolesterol meningkatkan hormon steroid meningkatkan hormon reproduksi. Makanya tuh kayak membara gitu loh. Jadi itu yang menjelaskan. Nah, gimana? Habis belajar kedokteran ini kita udah bisa memahami kan kayak fenomena-fenomena di masyarakat tuh sebenarnya ada arti kedokterannya gitu. Terus lemak ini juga dibutuhkan pada bayi dan juga anak-anak lebih banyak. Kenapa? Ingat, lemak tadi fungsinya untuk menyimpan energi. Anak-anak, remaja, bayi itu aktivitasnya berlebih. Jadi energi yang dibutuhkan juga meningkat. Makanya dia kebutuhannya lebih banyak daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa harusnya sih udah puasa ya, maksudnya jangan makan kebanyakan, ntar kena stroke, kena kolesterol darahnya meningkat gitu. Jadi harus dikit aja orang dewasa. Oke, lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah protein. Nah, protein ini buat apa? Protein ini buat asam amino. Asam amino itu ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Buat apa sih asam amino ini, Kak? Asam amino itu untuk proses mutasi. Kalau kalian asam aminonya nggak benar, akan terjadi proses mutasi genetik untuk pembentukan daripada genetik sel. Bayangin aja kalau kalian diet protein, maka seluruh sistem tubuh yang meregulasi genetik akan kacau. Jadi jangan sampai kalian nggak makan karbohidrat, nggak makan lemak, atau nggak makan protein. Semuanya harus seimbang. At least kalian konsumsi proteinnya itu adalah 0,8 gram per kilogram berat badan. Misal kalau kalian berat badannya 50, maka kalian harus mengonsumsi protein sebesar 4 gram.
Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya sintesis dan hidrolisis. Ini pakai hukum yang namanya all or none. Maksudnya apa? All or none itu sama kayak iya atau tidak. Kalau ada disintesis, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Itu adalah hukum all or none. Jadi bayangin aja, kalau kamu punya protein nih, proteinnya cukup, ya udah dipakai untuk proses pembentukan genetik. Tapi kalau proteinnya ada, tapi nggak cukup, ya udah nggak jadi. Gitu loh. Itu adalah hukum all or none. Dan protein ini adalah sumber energi terakhir. Jadi protein akan digunakan sebagai sumber energi jika karbohidrat, lemak itu nggak cukup. Jadi yang dipakai pertama itu karbohidrat. Karbohidratnya nggak ada, pakai lemak. Lemaknya nggak ada, baru pakai protein. Kak, kenapa kok protein dipakai terakhir? Karena protein ini untuk mutasi genetik, menjaga dari mutasi genetik. Bayangin aja, kalau protein yang dipakai awal-awal, kacau nggak genetiknya? Kacau. Jadi makanya mekanisme keseimbangannya tubuh itu membuat protein, yaudah deh, taruh di akhir aja ya, gitu, biar genetiknya itu masih tetap bagus. Gitu namanya. Keseimbangan daripada nitrogen ini, kalau misalkan dia positif, berarti pembentukannya lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Tapi kalau negatif, artinya dia utang. Jadi pemecahannya itu lebih banyak daripada sintesis. Contohnya apa? Misalkan sakit, orang yang stres, orang kebakaran, jadi luka bakar, kulitnya luka bakar gitu. Otomatis kan dia kehilangan protein lebih banyak daripada pembentukan proteinnya. Begitu. Nah, itu tadi adalah nutrisi mayor. Sekarang kita akan masuk ke nutrisi minor, yaitu vitamin dan mineral. Vitamin ini sebenarnya dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi kalau nggak ada vitamin, kalian nggak bisa hidup. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, dia harus tetap dikonsumsi. Buat apa? Kebutuhan nutrisi dan berfungsi sebagai koenzim. Hanya vitamin D, vitamin K, dan vitamin D yang disintesis oleh tubuh. Sisanya vitamin A, vitamin C, vitamin E itu harus dikonsumsi dari luar. Nah, sekarang nih banyak kan fenomena di mana orang-orang tuh pada berbondong-bondong meminum vitamin D. Kak, kan vitamin D dihasilkan oleh tubuh, Kak? Iya, benar. Kenapa kok orang-orang pada berbondong-bondong minum vitamin D ya gitu? Padahal kan vitamin D udah dihasilin di dalam tubuh gitu. Sebenarnya vitamin D ini nanti boleh minum dari luar, boleh untuk menambah, boleh. Tetapi perlu diingat bahwa vitamin D akan diaktifkan kalau ada sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari, vitamin D nggak akan aktif. Jadi percuma kamu mau minum vitamin D segudang, kalau kamu nggak pernah kena sinar matahari, vitamin D-mu akan rendah. Jadi kalau edukasi kepada masyarakat yang nanya ke kamu nih ya, boleh nggak ya aku minum vitamin D? Boleh, tapi harus berjemur. Minimal 5-10 menit. Oke. Nah, vitamin ini dibagi dua, ada water soluble dan ada fat soluble. Kalau fat soluble, kalian ingat aja vitamin ADEK, AD gitu ya, ADEK. ADEK, dia fat soluble. Yang tadi aku omongin di depan ya, yang ini nih. Nah, yang lemak, vitamin yang diserap oleh lemak adalah ADEK. Sedangkan yang nggak diserap oleh lemak alias water soluble itu adalah vitamin D dan vitamin C. Jadi kalau kelebihan vitamin kelebihan vitamin B, kelebihan vitamin C itu tidak akan disimpan, tetapi akan dibuang melalui urin. Kalau kelebihan vitamin A, D, E, K itu akan disimpan. Disimpan di mana? Di lemak. Kecuali emang lemaknya udah didegradasi, baru udah ikut dibuang. Gitu. Nah, selanjutnya adalah mineral ya. Mineral yang paling penting itu ada 7. Kalau aku nyingkatnya sebagai nafsu caklomang. Beda, sorry ngomongin nafsu ya. Nafsu, nanya, natrium. F-nya, fosfor. Su-nya, sulfur. Ca, kalsium. K-nya, kalium. Klo-nya, klorin. Mang-nya, magnesium. Jadi itu adalah 7 nutrisi atau 7 mineral yang penting untuk tubuh. Natrium, fosfor, sulfur, kalsium, kalium, klorida, dan magnesium. Nah, dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tapi kalau nanti kalian kekurangan akan bermasalah juga. Misalkan nih, kayak kalsium, fosfor, dan magnesium.
Tujuannya untuk tulang. Kalau kalsiumnya rendah, fosfornya tinggi, maka nanti akan terjadi osteoporosis. Natrium sama klorida ini penting banget untuk keseimbangan air. Kalau misalkan intake-nya itu harus sama kayak outtake. Supaya apa? Supaya seimbang. Supaya apa? Supaya homeostasis. Bayangin aja nih, kalau kalian makan garam 1 bungkus misalkan, apa yang bakal terjadi? Garam rumus kimianya apa? NaCl. Kalian makan garam 3 bungkus, berarti NaCl-nya berlebih. Mineral apa yang akan meningkat? Natriumnya naik, kloridanya naik. Nanti ini namanya adalah hipernatremia atau hiperkloremia. Natrium yang naik bisa bikin koma. Klorida yang naik juga bisa bikin koma. Jadi harus seimbang. Oke. Kak, kalau misalkan nih, kalsium kan penting ya Kak buat tulang. Iya, ya udah Kak, aku mau minum kalsium aja tiap hari. Oke, boleh, tapi hati-hati, akan terjadi batu ginjal. Kenapa? Karena batu ginjal itu isinya adalah kalsium juga. That's why kita harus menjaga keseimbangan itu. Nah, ini adalah aspek perkembangannya. Jadi perkembangan itu, semua nutrisi dibutuhkan dari periode sejak di dalam rahim sampai kita meninggal ya. Jadi dari kita pembentukan sampai kita meninggal itu tetap butuh nutrisi. Nggak ada periode di mana orang nggak butuh nutrisi. Semuanya butuh nutrisi. Terutama pada periode pertumbuhan fetus dan 3 tahun awal. Kenapa? Karena 3 tahun awal ini adalah proses pembentukan otak. Kalau sampai kekurangan protein, ingat ya tadi protein kan buat genetik, buat metabolisme sel. Bayangin aja kalau proteinnya kurang, anaknya nggak doyan makan, ibunya ogah-ogahan ngurus anaknya. Anaknya bisa terjadi defisit mental dan gangguan belajar. That's why pemerintah Indonesia bikin 1000 hari pertama kelahiran. Nah, 1000 hari pertama kelahiran ini dikejar supaya proteinnya oke, zat besinya oke. Biar apa? Biar generasi Indonesia itu mentalnya bagus-bagus, tidak ada gangguan belajar, IQ-nya juga bagus-bagus gitu. Jadi anak-anak yang nggak ada masalah genetik biasanya sih oke-oke aja, kecuali ada yang namanya diabetes mellitus tipe 1. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 1 itu adalah penyakit autoimun yang kayak diabetes pada umumnya gitu. Biasanya kan diabetes pada orang dewasa. Nah, ini dia terjadi pada anak-anak gitu. Karena memang ada masalah pada imunologisnya sehingga menyerang sel pankreasnya. Nah, perlu juga diingat-ingat bahwa ada obat-obat yang mempengaruhi nutrisi. Misalkan diuretik. Diuretik itu adalah obat anti hipertensi, obat anti bengkak, obat buat gagal jantung. Dia bikin kencing. Nah, kita tahu bahwa di kencing itu akan mengandung kalium. Bayangin aja kalau orang ini minum diuretik, berarti kan sering kencing. Kencingnya keluar banyak, berarti kaliumnya bakalan keluar banyak. Otomatis kaliumnya banyak yang keluar. Kalium di dalam darah akan sedikit. Nah, ini nanti akan menyebabkan hipokalemia. Atau antibiotik. Ada beberapa antibiotik yang akan mempengaruhi penyerapan makanan, misalkan eritromisin gitu. Kemudian ada minyak dan juga mineral yang tadi akan mempengaruhi vitamin, yang mana kita tadi sudah bahas ya, kalau misalkan lemak itu berperan dalam vitamin A, D, E, K. Nah, alkohol, gengs. Nah, alkohol nih, siapa di sini yang udah pernah minum alkohol? Nah, alkohol itu bisa menyebabkan malabsorpsi, bahkan bisa menyebabkan gangguan vitamin dan mineral. Jadi, pengonsumsian alkohol itu sebenarnya merugikan. Bahkan dia bisa merusak liver dan pankreas.